Setidaknya Marotta dan Ausilio sebelum merekrut dua pemain ini bisa mendapatkan insight, bisa berdiskusi langsung dengan sosok yang paham betul Liga Italia, Cannavaro dan De Zerbi. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Harus sehat ya teman-teman, jaga kesehatan. Karena tidak lama lagi hari Sabtu jam 2 dini hari, tim kesayangan kita akan berlaga di partai super penting final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Dan jangan lupa juga teman-teman, supaya nontonnya makin seru nih, silahkan ikutan giveaway PSG versus Inter. Ada tebak skor, tebak pencetak gol pertama, dan MVP partai final. Yang untuk giveaway kali ini teman-teman, hadiahnya lebih banyak ya dibandingkan biasanya, karena banyak kawan kita sesama Interisti yang berbagi rezeki. Informasi lebih lanjut terkait giveaway-nya silahkan langsung aja dicek Instagram gua @cekinggita. Oh ya teman-teman, mohon maaf sekali ya ketika Inter justru menjelang menghadapi laga super penting, laga bersejarah, gua malah jarang banget ngonten. Karena ternyata teman-teman, dengan masuknya Inter ke final Liga Champions, gue jadi kecipratan rezeki juga nih. Gue jadi mendapatkan banyak undangan, banyak ajakan untuk bikin konten ya, bikin podcast di luar rumah. Sehingga jadinya gue malah gak sempat nyerewetin Inter di YouTube sendiri. Selama seminggu ini teman-teman, gue ada 3 podcast ya di luar. 2 bersama Inter Club Indonesia. Salah satu bintang tamunya adalah Bapak Diaspora Timnas Indonesia, namanya Bapak Hamdan. Lalu kemudian gue juga ada tag video bersama Tackle Bebas membahas final Liga Champions Inter versus PSG. Teman-teman jangan lupa untuk tonton juga ya video-video tersebut, dan jangan lupa untuk komentar biar nanti gue ke depan diundang lagi. Terima kasih banyak. Oke deh, yuk kita mulai Cerewetin Inter hari ini. Gue mau update beberapa berita dari tim kesayangan kita. Yang pertama masih terkait isu kepindahan Inzaghi teman-teman. Kok ya malah makin lama makin kenceng nih, bukan makin reda ya. Dan bahkan teman-teman, sekarang yang memberitakan tentang kepindahan Inzaghi adalah jurnalis-jurnalis asal Italia. Tadinya teman-teman, yang banyak menghembuskan berita tentang kepindahan Inzaghi adalah jurnalis-jurnalis yang jarang memberitakan tentang Inter. Sehingga awalnya gue sempat ragu tentang kebenaran berita ini. Tetapi di 1-2 hari terakhir ini udah mulai banyak nih jurnalis-jurnalis Calcio yang selama ini menjadi referensi bacaan gua mulai memberitakan tentang kepindahan Inzaghi. Dan bahkan sekarang isunya lebih mengerucut lagi, yaitu siapa pengganti Inzaghi di Inter. Ini salah satunya ada jurnalis bernama Alfredo Pedula ya. Dia adalah jurnalis dari TV Dello Sport. Pedula ngomong begini teman-teman. Jika Simone Inzaghi meninggalkan Inter, maka Cesc Fabregas akan menjadi kandidat kuat untuk menggantikannya. Ia sangat dihargai oleh internal Inter, baik manajemen maupun pemain-pemain senior. Como juga akan mengizinkan Fabregas untuk pergi apabila memintanya secara langsung. Lalu kemudian selain Pedula, ini ada jurnalis Sky Sport ya, jurnalis ternama untuk urusan Calcio Mercato, yaitu Di Marzio. Dia bilang begini teman-teman. Inter terus memantau situasi Vincenzo Italiano apabila Inzaghi memutuskan untuk hengkang. Meskipun demikian, Italiano tampaknya akan memperpanjang kontraknya bersama Bologna dan akan ada pertemuan dalam waktu dekat. Aduh teman-teman, gimana nih? Apakah setuju penggantinya Fabregas dan Italiano? Akan tetapi teman-teman, kalau gue sih nggak heran yang muncul ke permukaan adalah 2 nama ini. Karena baik Fabregas dan Italiano menurut gue adalah 2 pelatih muda potensial saat ini ya. Apabila Inter, dalam hal ini Marotta, mencari pelatih yang masih segar ya, pelatih-pelatih berdarah muda, bukan pelatih-pelatih lawas. Namun tentu saja Inter termasuk kita para fans harus bersabar ya apabila Inter akhirnya memilih pelatih muda yang belum banyak pengalaman seperti halnya Italiano ataupun Fabregas. Dan lagi pula teman-teman, kalau dilihat di pasaran, pelatih-pelatih lawas, pelatih-pelatih kawakan ya berpengalaman sepertinya udah nggak ada pilihan lagi nih. Tadinya teman-teman gue sempat berharap ya, gue merasa bahwa yang paling cocok menggantikan Inzaghi adalah Gasperini.
kalau Inter tidak ingin mengubah pakem terlalu besar ya, tetap menggunakan formasi 3 back. Tetapi ternyata Gasperini justru pindah ke Roma. Lalu kemudian pelatih berpengalaman lainnya yang ada di pasaran yaitu Max Allegri sudah memutuskan untuk bergabung ke Milan. Jadi teman-teman, sejauh ini gue nggak melihat ada pelatih lainnya lagi ya, pelatih lawas berpengalaman, pelatih senior yang tersedia di pasar untuk melatih Inter. Atau teman-teman, jangan-jangan nih bisa aja justru Conte yang balik ke Inter menggantikan Inzaghi. Wah, kalau sampai kayak gitu epic banget. Lalu lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Ini Marotta terlihat sangat berusaha keras ya mempertahankan Inzaghi dengan cara merayu ya, tetapi merayunya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan sesegera mungkin mendatangkan pemain baru supaya Inzaghi merasa disupport oleh manajemen dan tetap bergairah menangani Inter. Ini 2 hari yang lalu baru saja ya Inter secara resmi here we go dengan Luis Henrique, winger asal Brazil yang bermain di Marseille. Fabrizio Romano ngomong begini teman-teman, Luis Henrique ke Inter, here we go. Kesepakatan lisan sudah ada untuk pemain sayap asal Brazil tersebut bergabung dari Olympique Marseille. Presiden Marotta dan Longoria hari ini telah mencapai kesepakatan dengan nilai 25 juta. Mahal banget, gokil. Saat ini sedang menunggu detail persyaratan pembayaran. Luis Henrique akan menandatangani kontrak panjang teman-teman, 5 tahun dan langsung siap bermain di Piala Dunia antar klub. Sebagus apa nih teman-teman Luis Henrique? Kalau gue ya teman-teman melihatnya gaya permainan Luis Henrique ini karakteristiknya mirip kayak Dan Ndoye Bolonya. Pemain sayap agresif, berteknik tinggi, attacking minded dan bisa bermain di sisi kanan maupun kiri. Mirip banget kayak Dan Ndoye nih kalau gue lihat. Nah, yang menjadi tantangan bagi Luis Henrique ini teman-teman, menurut gue apakah dia bisa bermain ya sebagai posisi wingback yang menuntut kemampuan seimbang dalam menyerang dan bertahan. Gue punya kekhawatiran Henrique ini mirip kayak Tajon Buchanan dan Zelwiski ya, yang lebih dominan sisi menyerangnya tetapi sangat lemah dalam membantu pertahanan. Oh ya teman-teman, ada satu hal menarik yang mungkin teman-teman tidak sadari. 2 rekrutan terakhir Inter, Peter Susik maupun Luis Henrique, ini punya satu kesamaan nih, yaitu sebelumnya mereka dilatih oleh pelatih Italia ya. Untuk Peter Susik di Dinamo Zagreb dilatih oleh Fabio Cannavaro, sedangkan untuk Luis Henrique di Olympique Marseille dilatih oleh De Zerbi. Nah, menurut gua hal ini punya peran penting ya bagi keputusan Marotta merekrut Peter Susik dan Luis Henrique. Setidaknya Marotta dan Ausilio sebelum merekrut 2 pemain ini bisa mendapatkan insight, bisa berdiskusi langsung dengan sosok yang paham betul Liga Italia, Cannavaro dan De Zerbi. Sehingga menurut gua hal ini bisa meminimalisir transfer flop ya untuk Peter Susik dan Luis Henrique. Ya, semoga nggak flop deh. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi dari Mercato teman-teman. Ini ada beberapa berita baru khususnya untuk lini depan. Yang pertama dari FC Internews, mereka memberitakan bahwa Sebastiano Esposito akhirnya kembali ke Inter ya. Tidak jadi ditebus oleh Empoli karena mereka terdegradasi. Dengan demikian teman-teman, menurut FC Internews, pemain depan berusia 22 tahun tersebut bisa menjadi bagian dari skuad Inter di Piala Dunia antar klub bulan Juni nanti. Akan tetapi saat ini Inter belum memutuskan masa depan dari Sebastiano Esposito. Ini berarti teman-teman di Piala Dunia antar klub nanti ada kemungkinan besar ya pengganti dari Arnautovic dan Korea adalah duo Esposito bersaudara, yaitu Sebastiano dan Pio Esposito. Namun seperti yang gue sampaikan di konten-konten sebelumnya, menurut gue duo Esposito ini mungkin hanya sementara saja ya di Inter, setidaknya di Piala Dunia antar klub. Lalu kemudian setelah itu Inter akan melepasnya untuk musim depan. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gua merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking Gita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Lalu kemudian isu Mercato lainnya untuk lini depan teman-teman. Ada 2 nama yang mengemuka nih di 3 hari terakhir. Dan menurut gua 2 nama ini sangat amat masuk akal. Sama-sama punya karakteristik yang sangat dibutuhkan Inter. Dan keduanya bukan nama baru sih sebetulnya.
Untuk nama yang pertama, ini nama yang sudah disebut-sebut sejak 2 minggu terakhir sih, yaitu Boni ya, penyerang Parma. Akan tetapi untuk yang saat ini beritanya Inter sudah semakin dekat lagi mendapatkan Boni teman-teman. Ini Gazzetta mengatakan teman-teman, Ausilio setelah menyaksikan langsung performa Boni di pertandingan terakhir Parma, kini sedang melakukan pergerakan cepat untuk merekrut sang pemain sebelum Piala Dunia antar klub. Kemungkinan setelah final Liga Champions selesai, negosiasi akan langsung memasuki tahap akhir. Itu tadi adalah nama yang pertama ya, Boni. Kemudian ini untuk nama yang kedua adalah kaset baru lagu lama nih. Sebetulnya bukan nama asing nih di isu Mercato Inter, tetapi memang sudah lama tidak terdengar namanya, yaitu Albert Gudmundsson. Media Foot Mercato ngomong begini teman-teman. Inter adalah salah satu klub yang memantau situasi Albert Gudmundsson yang saat ini dipinjamkan ke Fiorentina dari Genoa. Fiorentina ingin mempertahankan pemain tersebut, tetapi negosiasi dengan Genoa belum juga dimulai. Sebagai pengingat saja teman-teman, musim lalu kita berbulan-bulan nih mengincar Gudmundsson, tapi akhirnya gagal ya karena kalah cepat dan kalah uang dari Fiorentina. Padahal statusnya cuma pinjaman saja. Tapi jujur teman-teman, kalau kita bisa mendapatkan kedua pemain ini, wah bagus banget, sangat cocok dengan kebutuhan kita ya. Dan benar-benar upgrade dari Arnautovic serta Korea. Untuk karakteristik Boni, tentu saja dia akan menggantikan peran Arnautovic ya. Penyerang yang punya kekuatan fisik dan diharapkan bisa buas di kotak penalti. Sedangkan untuk karakteristik Gudmundsson adalah tipikal penyerang yang kita butuhkan, yang bisa dribble, punya kecepatan, menjemput bola, bermain melebar, dan punya asis-asis cantik. Seharusnya sih akan lebih bagus kalau kita bisa mendapatkan Lookman ya teman-teman. Tetapi dengan kepindahan Gasperini dari Atalanta ke Roma, sepertinya ini akan membuat Lookman bertahan di Atalanta. Jadi ya sudahlah, Gudmundsson menurut gua sudah jauh lebih bagus dibandingkan Korea. Untuk di musim ini sendiri teman-teman, Gudmundsson bermain 24 kali, mencetak 6 gol 2 assist. Tidak begitu bagus ya, tidak sebaik seperti di Genoa. Karena di musim ini Gudmundsson cedera mulu, parah banget ini nih yang sebetulnya perlu dikhawatirkan. Jangan sampai ya kita udah bagus-bagus bisa melepas Korea, sang pasien BPJS, malah terus menggantinya dengan pasien BPJS yang baru. Di musim lalu Gudmundsson teman-teman cedera 88 hari, absen di 20 pertandingan Fiorentina, parah banget. Ini nih yang harus dipastikan oleh Inter, tetapi dari sisi karakteristik udah pas banget. Ya semoga ya teman-teman Ausilio bisa bergerak cepat merekrut pemain-pemain baru untuk Inter, sehingga Inzaghi merasa disupport ya oleh manajemen, akhirnya dikasih pemain-pemain bagus dan membuat Inzaghi tetap bergairah bertahan di Inter. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue mau update sedikit terkait persiapan skuad Inter ya menghadapi partai final. Gazzetta mengatakan, sesuai instruksi langsung dari Simone Inzaghi, skuad Inter akan menghabiskan malam, akan menginap sejak hari Kamis di Appiano Gentile untuk fokus latihan. Lalu pada Jumat pagi, tim akan berangkat bersama-sama ke Munich untuk persiapan final Liga Champions yang akan berlangsung di hari Sabtu. Mantap teman-teman. Lalu kemudian ada kabar lainnya, kabar bahagia dari jurnalis Sky Sport, Matteo Barzaghi ngomong begini teman-teman. Benjamin Pavard akhirnya kembali berlatih bersama grup dan dia siap merebut kembali posisi starting line up dari Jan Bisek untuk berlaga sejak menit pertama di partai final melawan PSG. Semoga Pavard bisa main ya teman-teman. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, ajakan kerjasama, hubungi gue di link yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you.